Silakan dibuka dengan nyanyi dan doa. Berikutnya memulai proses belajar mengajar kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427. Suka menuturkan dua-dua ya. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang penawar dirimu, pelipur dan besar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan taat yang masih Engkau berikan kepada kami untuk bisa berkumpul di tempat ini Tuhan untuk mengadakan pemulihan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami satu persatu Tuhan. Kiranya perkuliahan kami ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat para penyaji dan Bapak dosen Tuhan, berkati dia juga Tuhan. Tuhan, inilah kami serahkan perkuliahan kami itu dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum saya melanjutkan proses perkuliahan kita, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Beberapa poin dari rapat dosen. Yang pertama, penggunaan kelas. Jadi kelas kita di atas, kelas 4C. Tadi sudah saya masuki ke sana, tapi ruangannya kosong dan itu sudah diaturkan. Tingkat 1, tingkat 2 itu di bawah, tingkat 3, tingkat 4 itu di atas. Sehingga tidak boleh kita menempati yang bukan ruangan kita. Di semua proses perkuliahan di kelas kita, jadi dosen yang datang ke kelas itu. Nah, karena di sini sering sembraut. Kadang-kadang kita di sana, kadang di sini, kadang di sini nggak jelas. Apalagi mengajar yang paling sibuk itu hari Senin sampai Kamis. Minggu yang lalu kita di sini, minggu berikutnya di sana, baru pindah-pindah, nggak menetap. Capek kita. Jadi kita sudah putuskan, bacalah tulisan itu, disitulah ruangan belajar kita. Yang kedua, parkir. Kalau kalian parkir motor, jangan sembarangan parkir. Dan jangan parkir di bahu jalan, di dekat pendopo. Itu nanti kalau kalian diseret motornya dari sana, jangan sakit hati, karena itu bukan layanan parkir. Parkir sepeda motor di sini dari depan. Kalau di sini, tolong parkir dengan baik, jangan sembraut. Itu ruangan kosong itu ruang parkir dosen. Kalau penuh ke depan, cari di tempat lain yang bukan di bahu jalan, ya, supaya kampus kita tertata rapi. Kalau datang tamu, dilihat di sini sembraut, sudah sembraut dikunci pula stangnya, sehingga kita mau geser nggak bisa. Nah itu ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, soal ibadah. Di awal kami putuskan untuk membuat absen. Jadi setelah habis ibadah seperti tadi, harus komite memberi absen ke DPA-nya. Dan
Kalau itu juga saya sebut kemarin, kalau misalnya di jumlah nanti ada lebih 10 tidak datang ibadah, maka kepada yang bersangkutan diberi SP 1, 2, dan 3. Artinya bisa dikeluarkan. Saya kurang tahu apakah kalian buat absen atau tidak. Kalau saya DPA saya, tadi kalau habis ibadah langsung antar absen. Karena itu nanti kan kami bahas di rapat dosen. Jadi kalian pun harus gitu. Komti buat absen, kasih ke DPA. Kalau DPA-nya tidak perintahkan, kerjakanlah. Karena itu sudah keputusan rapat dosen. Akan kita tata. Jangan, ini dulu kan ketika dibuat absen katanya rame. Sekarang nggak rame lagi. Artinya ternyata mental kita yang sudah sekolah tinggi ini masih mental kerbau, harus ditarik hidungnya, cucuk hidungnya atau dipukul baru kerja. Kalau seperti itu mentalnya, bagaimana kalian nanti menjadi pendeta yang baik, yang menjadi teladan di tengah keluarga gereja dan masyarakat. Kalau kalian saja tidak rindu beribadah. Jadi kalian berkhotbah, saudara-saudara, kita harus rindu beribadah, rajin beribadah. Kalian aja pun harus dipaksa beribadah. Tidak sadar beribadah, tidak sadar butuh ibadah. Itu ya, masih banyak nantilah kalau saya ingat lagi ya yang lain. Yang terakhir ini soal absen. Ada beberapa orang yang terancam absen supaya memperhatikan ini. Saya tidak main dengan absen. Tadi pagi datang ke ruangan saya nangis-nangis. Saya katakan saya tidak bisa tolong saudara. Tolonglah Pak, kasihani saya. Saya bilang saya tidak bisa tolong saudara dan kasihani. Nangis-nangis di ruangan saya. Saya bilang keluar kau. Karena absen ini tidak bisa ditolong. Kalau saudara kurang pintar hadir di sini bisa saya tolong. Nilai A pun bisa saya buat. Tapi kalau di sini tidak hadir, entah sakit, absen apa bebuat itu nggak hadir di sini wujudmu, saya tidak bisa tolong. Jadi saya ulangi lagi kepada JS Raja, hati-hati. Kepada Benaya, hati-hati. Ini sudah habis jatah kalian. Sekali lagi Anda absen, jangan nangis-nangis ke ruangan saya. Baru siapa lagi ini yang sudah habis ambil balas ini. Dan yang lain-lain pun janganlah main dengan absen. Oke ya, silakan tantangannya absen. Terakhir soal tugas kelompok. Saya sudah sejak awal kirimkan silabus RPS. Saya katakan cek namamu. Ada yang nggak namamu di situ? Lalu tidak ada yang respon. Saya kirim lagi, nggak ada yang respon. Lalu saya buat tadi WA-nya. Saya tidak mau ladeni lagi orang yang mau mendaftar di kelompok. Lalu datang JS Raja, saya Pak katanya. Namanya pun nggak jelas di grup. Makanya saya katakan siapa ini? Sorry ya JS Raja, nggak bisa lagi. Mana JS Raja? Nggak bisa lagi ya. Nilaimu carilah dari luar sana. Lebih baik begitu. Saya tidak bisa beri lagi nilaimu. Jadi saya tidak pernah main dengan pengumuman saya. Oke ya. Oke, silakan mulai memberikan laporan. Jangan baca apa yang kau tulis, tapi sampaikan apa yang kau tahu. Itu yang saya nilai. Kita mulai dari saudara Lemina. Saya akan menambahkan masalah kelembagaan saya yang berjudul tentang gerakan ekumenis pada parohan kedua abad 20, yang judul bukunya ialah Gerakan Ekumenis di Indonesia, pengarangnya Krisnarjono dan penerbitnya Pusat Penelitian dan Inovasi Pendidikan Duta Wacana, tahun terbit 1984 dan halaman 75 sampai 117. Kita masuk ke dalam pertama ialah Gerakan Ekumenis pada parohan kedua abad ke-20. Setelah berakhirnya masa pendudukan Jepang ke Indonesia, terutama pada masa proklamasi kemerdekaan, seluruh wilayah Indonesia itu belum dapat dimasukkan ke dalam beberapa wilayah Republik Indonesia. Dikarenakan bahwasanya masih ada beberapa wilayah yang masih diduduki oleh tentara sekutu. Nah, jadi maka dari itu banyak dari itu menyebabkan keadaan gereja-gereja itu menjadi terpisah dari
kejadian itu. Sehingga sebagian ada di wilayah Republik Indonesia itu, sebagiannya juga ada yang diduduki oleh tentara Belanda. Maka dari itu sedikit ataupun banyaknya dari masalah itu, banyak yang ikut menghambat jalannya keutuhan keesaan dari gereja-gereja tersebut begitu. Nah, maka dari itu kemudian nampaklah perlahan-lahan gereja itu mengatasi kesulitan-kesulitannya tersebut. Dapat kita lihat bahwasanya disinggung dari tokoh tersebut bahwasanya banyak tokoh-tokoh tersebut memupuk solidaritas gereja-gerejawi di antara gereja-gereja di Indonesia, sehingga menjadi makin jelas upaya-upaya keesaan yang mereka lakukan itu baik bersifat kedaerahan ataupun kenusantaraan. Sehingga sehubungan yang tepat itu banyak mengatakan bahwasanya keadaan gereja di Indonesia pada tahun 1950 itu dapat menggambarkan selaku gereja yang bertumbuh. Jadi maksudnya itu gereja yang bertumbuh itu ialah kehidupan gereja itu masing-masing dan sekaligus dalam hubungannya itu dengan kehidupan ekonomis itu di Indonesia begitu. Nah, kita masuk ke dalam dewan-dewan gereja di Indonesia. Banyak hal-hal penting yang dapat kita maksudkan dalam beberapa tentang DGI ini. Di antaranya itu ialah pembentukan DGI, di mana DGI itu konferensi gereja-gereja di Indonesia yang sering disebut dengan konferensi persiapan pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, yang dilangsungkan pada tanggal 16 sampai 13 November 1949, di mana dianggap sebagai konferensi yang sangat penting dikarenakan langkah menentukan untuk mempersiapkan gereja-gereja di Indonesia itu memasuki suatu zaman baru dalam sejarah bangsa dan sekaligus merupakan sejarah gereja. Yang pentingnya itu konferensi itu nampak bahwa gereja yang hadir itu menyatakan pengakuan mereka bahwa perpisahan dan perpecahan itu berarti ketidaktaatan kepada kehendak Allah untuk menyatakan keesaan gereja selaku tubuh Kristus. Kedua, kita masuk ke dalam keunikan DGI. Jadi selain dari pembentukan DGI, DGI itu juga memiliki keunikan, yaitu diantaranya keunikan DGI itu setelah berhasil dibentuk dengan penuh tantangan, DGI itu dibandingkan dengan dewan-dewan gereja nasional yang banyak terdapat di negara-negara lain, ia mempunyai tujuan dan memiliki tujuan yang tegas dan jelas. Jadi pembentukan gereja yang esa di Indonesia itu dengan demikian keanggotaannya itu terbatas untuk gereja, sehingga tidak memiliki organisasi badan ataupun yayasan Kristen lainnya selaku anggota begitu. Nah, jadi DGI itu bukanlah tujuan, melainkan DGI itu ialah jelas bahwasanya DGI itu pada hakikatnya merupakan sebuah hasil dari sekaligus gerakan ekumenis itu sendiri. Maksudnya bahwasanya satu sisi DGI itu ialah hasil dari gerakan ekumenis di Indonesia, dan di sisi lain yaitu merupakan alat gerakan ekumenis yang sama. Maka dari itu DGI bukanlah tujuan gerakan ekumenis di Indonesia, melainkan ia hanyalah hasil daripadanya dan sekaligus alat untuk mewujudkan cita-cita terbentuknya gereja Kristen yang esa di ekumenis di Indonesia. Dan pengorganisasian DGI itu merupakan terdapat beberapa, yaitu pertama anggaran dasar. Selaku sebuah organisasi DGI perlu anggaran dasar. Maka dari itu sidang raya atau SR pertama DGI disahkan sebuah AD atau anggaran dasar yang telah dirancang oleh panitia perancang dan konferensi persiapan pembentukan DGI yang kemudian dijadikan salah satu alat organisasinya. Dan yang kedua yaitu perlengkapan DGI, di mana selaras dengan anggaran dasar DGI pasal 6, di dalam tubuh DGI juga dikenal ada sidang, di mana sidang itu antara lain yang pertama sidang raya, di mana sidang raya itu merupakan ialah sebuah sidang dari utusan-utusan seluruh anggota DGI yang hakikatnya merupakan badan.
yang tertinggi. Kita masuk dalam badan pekerjanya, di mana badan ini diangkat dan dipilih oleh DGI yang bertujuan untuk menjalankan keputusan sidang raya DGI tersebut. Jadi dia itu menyiapkan konsep anggaran belanja DGI dan melaporkan dengan pertanggungjawabannya kepada DPR. Dan selain badan pekerja, DGI juga memiliki badan-badan lain. Di antara lainnya itu dalam DGI terdapat badan-badan lain, misalnya komisi-komisinya. Yang kedua itu terdapat panitia-panitia dan yang lain-lain. Badan yang dimaksud yang diangkat oleh sidang DGI itu ditugaskan untuk mengemban tugas yang dipercayakannya. Nah, dari lambang DGI itu dapat kita pergunakan lambang SGD, yaitu lambang yang tertua dari gereja yang menandai bahwasanya keesaan itu dalam usaha kerja dan doa, di mana gambar lambang itu berupa kapal yang bersalin yang di tengah berlayar di seluruh perairan. Nah, kita masuk ke dalam sidang-sidang raya DGI. Ada beberapa sidang-sidang raya DGI yang mungkin dapat kita lihat bahwasanya sidang raya itu ada 9. Yang pertama sidang raya pertama DGI yang diadakan di STT Jakarta pada 21 sampai 28 Mei 1950. Yang hakikatnya ialah memasalahkan pendirian DGI. Sehingga diumumkan bahwasanya pada tanggal 25 Mei 1950 DGI berdiri. Yang kedua ialah sidang raya yang kedua DGI yang diselenggarakan pada tanggal 20 sampai 30 Juni yang 1953 di Jemaat GPIB Paulus Jakarta. Yang ketiga ialah sidang raya yang ketiga DGI yang diselenggarakan pada tanggal 8 sampai 17 Juli 1996 di STT Jakarta. Yang keempat ialah sidang keempat DGI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 3 sampai 13 Juli 1950. Yang kelima ialah sidang yang dilangsungkan pada tanggal 3 sampai 14 Mei 1964. Yang keenam ialah sidang raya DGI yang keenam yang diadakan di Makassar pada tanggal 29 Oktober sampai 8 November di Komplek STT. Yang ketujuh ialah sidang di STT Nomensen Pemantang Siantar yang pada tanggal 18 sampai 28 April 1971. Yang ke-8 ialah sidang yang diadakan di Salatiga pada tanggal 1 sampai 12 Juli 1976. Yang ke-9 ialah sidang yang diadakan di Tomohan pada tanggal 19 sampai 31 Juli 1980. Nah, kita masuk ke dalam hubungan dan kerjasama dengan pihak lain. Di dalam negeri, badan-badan yang ada di Indonesia itu ialah Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Yang kedua ialah Majelis Pusat Pendidikan Kristen Indonesia atau MPPK. Yang ketiga ialah GMKI. Yang keempat ialah LEPKI. Dan yang kelima ialah YPPPI. Yang di luar negeri ialah hubungan DGI dengan luar negeri, antara lain itu WCC atau World Council of Church. Yang kedua ialah CAA, Christian Conference of Asia. Yang ketiga ialah Lutheran World Federation atau LWF. Yang kita masuk ke dalam gereja Katolik. Hubungan gereja Katolik itu masing-masing telah menyadari bahwasanya hasrat untuk melakukan hubungan dan kerjasama di negara itu, di mana mereka dipanggil juga untuk melayani Tuhan secara bersama-sama. Dan sidangnya itu diadakan pada sidang raya yang kelima DGI tahun 1964. Yang hubungan dan kerjasamanya itu bekerjasama dengan gereja Katolik yang makin berkembang. Kita masuk ke dalam pemerintah Republik Indonesia, di mana hubungannya dan kerjasamanya dengan pemerintah itulah sebabnya di sana dinyatakan bahwasanya DGI di dalam usaha-usaha
mengadakan hubungan dengan pemerintah dan perwakilan mengenai urusan soal-soal umum. Baik, dari saya demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Kepada yang lain nanti jangan lebih banyak bumbunya diberitakan, yang isinya aja yang lebih banyak. Setidaknya kalau makan di Padang, rumah makan Padang, jangan banyak makan bumbu rendangnya, tapi rendangnya itu yang lebih banyak. Oke ya, silakan Maria. Baik, terima kasih Pak. Hari ini kita membahas tentang gerakan ekumene pada parlemen kedua pada abad ke-20 di Indonesia. Yang pertama tentunya jalan yang ditempuh oleh umat Kristen adalah gereja-gereja dalam mengupayakan keesaan yang penuh rintangan dan tantangan. Ini terjadi karena adanya faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor dari dalam itu biasanya terjadi karena latar belakang sejarah dan geografisnya. Dan juga pada saat itu gereja sibuk melakukan konsolidasi diri dan serentak pula melakukan rehabilitas diri. Sementara faktor dari luar biasanya ditimbulkan oleh keadaan-keadaan politik yang berlaku di masa lampau. Untuk itu terjadilah pembentukan DGI atau Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Konferensi gereja-gereja di Indonesia sering disebut dengan konferensi persiapan pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, yang dimana dilangsungkan pada 6-13 November 1949. Nah, ini dianggap sebagai konferensi yang penting karena apa? Karena ini merupakan langkah untuk mempersiapkan gereja-gereja yang esa di Indonesia memasuki suatu zaman baru dan dalam sejarah bangsa dan sejarah gereja. Pentingnya konferensi ini terlihat dari gereja yang hadir menyatakan suatu pengakuan bahwa perpisahan dan perpecahan antara gereja adalah dosa. Sebab adanya perpisahan dan perselisihan di gereja akibat adanya ketidaktaatan kepada kehendak Allah untuk menyatakan keesaan gereja selaku tubuh Kristus. Dalam hal ini, dalam rangka mewujudkan pengakuan, maka diadakanlah di Jakarta bertempat di STT Jakarta pada 21 sampai 28 Mei diselenggarakan konferensi pembentukan DGI. Adapun keunikan DGI ini bahwa keanggotaannya terbatas hanya untuk gereja sehingga tidak menerima organisasi badan-badan dan yayasan-yayasan Kristen selaku anggotanya. Hal ini dilakukan karena untuk mencapai tujuan, yaitu gereja-gereja di Indonesia dapat melakukan musyawarah dan juga usaha bersama, maka tersimpan nilai rohani yang besar di dalamnya. Untuk itulah makanya DGI mempunyai hakikat yang pada hakikatnya DGI ini adalah sebuah hasil dan sekaligus alat dari gerakan ekumenis. Maksudnya di situ bahwa di satu sisi DGI adalah hasil dari gerakan ekumenis yang sama. Untuk itulah melalui DGI ini gerakan ekumenis lebih ditingkatkan supaya sasarannya tercapai, yaitu pembentukan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Adapun bentuk pengorganisasian DGI ini yang pertama ada perlengkapan yang harus dipersiapkan dengan adanya anggaran dasar DGI pasal yang ke-6 di dalam tubuh DGI. Untuk itu di dalam DGI juga dilakukannya sidang-sidang raya, yang dimana sidang raya ini sebelum ke sidang raya, maka sidang raya ini merupakan sidang dari utusan-utusan seluruh anggota DGI. Yang hakikatnya adalah sidang raya ini adalah badan tertinggi dalam struktur DGI. Hal-hal dalam sidang raya ini diatur dalam AD DGI pasal yang ke-6 dan ART DGI pasal yang ke-5. AD-ART ini pasal 6 sampai 9 untuk memperoleh kelengkapan pemahaman mengenai sidang-sidang raya. Adapun perlengkapan DGI selain sidang raya yaitu badan pekerja. Nah, badan pekerja ini dipilih dan diangkat oleh sidang raya yang pertama DGI. Nah, tugasnya untuk menjalankan keputusan sidang raya DGI dan untuk mempersiapkan juga bahan-bahan pada sidang-sidang raya yang selanjutnya dan untuk menyiapkan konsep-konsep bagaimana anggaran-anggaran belanja DGI selanjutnya. Lalu perlengkapan DGI yang lainnya yaitu badan-badan lain
Nah, badan-badan lain ini diangkat oleh Sidang Raya DGI untuk mengemban tugas dan mempertanggungjawabkan segala pekerjaan mereka sebagai kepada Sidang Raya DGI. Ada perlengkapan lainnya yaitu lambang DGI. Nah, lambang DGI ini mempergunakan lambang SGD, yakni lambang yang tertua dari gereja yang menandai keesaan dalam suatu usaha, kerja, dan doa. Nah, lambang ini yang dimaksud di sini adalah lambang kapal, yang dimana pada kapal ini terdapat salib. Nah, di tengah-tengah kapal ini ada salib yang menandakan bahwa kapal ini berada di tengah-tengah perairan dunia, yang mengingatkan kita kepada ketika Yesus dan murid-muridnya berada di atas kapal di Tasik Galilea. Lalu yang selanjutnya ada sidang-sidang raya DGI. Nah, sidang-sidang raya DGI ini ada banyak bagiannya. Yang pertama, sidang-sidang raya DGI sampai tahun 1980 DGI melakukan 8 kali sidang raya, yang dimana sidang-sidang raya ini, kecuali sidang raya yang pertama, biasanya mempergunakan tema yang dijadikannya selaku pengarahan bagi sidang raya yang bersangkutan. Masuk kepada sidang raya yang pertama DGI, bahwa sidang ini dilangsungkan di STT Jakarta pada tanggal 21 sampai 28 Mei 1950. Nah, sidang ini hakikatnya memasalahkan pendirian DGI. Berdirinya ini diumumkan pada tanggal 25 Mei 1950. Nah, yang kedua, sidang raya yang kedua DGI. Nah, ini diselenggarakan pada tanggal 20 sampai 30 Juni 1953 di Jemaat GPIB Paulus Jakarta dengan tema Yesus Kristus sebagai harapan dunia. Yang ketiga ada sidang raya ketiga DGI. Nah, ini diselenggarakan pada tahun 1955. Nah, dalam hal ini dilakukanlah pemilihan umum karena diadakan sidang konstituante namanya. Dalam hal ini, dalam situasi inilah sidang raya DGI dilangsungkan pada tanggal 8 sampai 17 Juli 1956 di STT Jakarta. Yang selanjutnya sidang raya yang keempat DGI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 3 sampai 13 Juli 1960 dengan tema Yesus Kristus terang dunia. Nah, sampai menjelang sidang raya yang kelima, hubungan ekumenis di sini antara gereja-gereja di Indonesia dan DGI semakin berkembang. Lalu sidang raya yang kelima DGI ini merupakan sidang yang paling istimewa. Karena apa? Pada saat ini perhatian pihak pemerintah memberikan fasilitas kepada waktu itu sidang ini, sehingga sidang ini dinamakan sidang yang paling istimewa karena pemerintah memihak pada sidang ini untuk penyelenggaraan sidang ini. Dan sidang ini diselenggarakan pada tanggal 3 sampai 14 Mei 1964. Lalu yang selanjutnya sidang raya yang ke-6 DGI. Sejak permulaan tahun 1967 di Indonesia memasuki suasana baru dengan munculnya Orde Baru. Nah, di tengah-tengah suasana sidang raya yang ke-6 DGI ini diadakan di Makassar pada tanggal 29 Oktober sampai 8 November di Kompleks STT. Lalu yang selanjutnya ada sidang raya yang ke-7 DGI yang dilangsungkan di STT Nomensen Pematang Siantar. Dan sidang inilah pertama kali dilakukannya di daerah Sumatera Utara, yaitu Pematang Siantar pada tanggal 18 sampai 28 April 1971. Nah, sejak sidang raya yang ke-7 ini, hubungan ekumenis internasional semakin berkembang luas dan pesat. Lalu sidang raya yang ke-8 DGI dilangsungkan pada tahun 1975 di Salatiga dan menyusul lagi di Sumatera Utara pada tanggal 1 sampai 12 Juli 1976. Sedangkan yang terakhir sidang raya yang ke-9 dilangsungkan di Tomohon pada tanggal 19 sampai 31 Juli 1980. Nah, pada sidang yang ke-9 ini mereka menyadari bahwa di antara gereja-gereja belum terdapat pemahaman yang sama mengenai apa tujuan dari DGI yang sedang dibentuk ini. Lalu untuk itu dilakukanlah hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Di pihak lain ini ada bekerja sama dengan pihak luar negeri, dalam negeri, dengan gereja Katolik dan dengan pemerintahan Republik Indonesia. Di
dalam negeri dilakukanlah dan dijalinlah hubungan dengan badan-badan lainnya seperti LAI, MPPK, GMKI, LEPKI, dan lain sebagainya. Sedangkan di luar negeri dijalinlah hubungan dan kerjasama dengan WCC, CCA, LWF, dan lain sebagainya. Sedangkan dengan Gereja Katolik pada sejak sidang raya yang kelima ini tahun 1964 ketika itu sudah dijalin hubungan dan kerjasama dengan DGI karena Gereja Katolik pada saat itu semakin berkembang sebab sidang raya tersebut pertama kalinya dengan Gereja Katolik lalu dengan pemerintahan Republik Indonesia. Nah ini berguna dalam mewujudkan tanggung jawab gereja terhadap keutuhan negara, persatuan bangsa, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itulah Dewan-Dewan Gereja Indonesia membentukkan pembentukan Dewan Gereja-Gereja di wilayah. Badan Pekerja DGI pada tanggal 24 Agustus 1964. Nah hal ini pada sidang raya ini mereka menunjuk 10 gereja di 10 wilayah untuk bertindak selaku pengundang pertemuan dalam rangka pembentukan DGW yang kepanjangannya Dewan Gereja-Gereja di wilayah. Lalu apa hakikat dari DGW ini? Yang dimana hakikatnya adalah wadah dari gereja-gereja di wilayah tertentu untuk memajukan gereja menuju keesaan di wilayahnya masing-masing. Dalam hal ini tujuan Dewan Gereja Wilayah pun adalah sebagai alat gereja untuk menyatukan keesaan gereja di wilayah-wilayah tertentu. Untuk itulah ada dibentuk atau dilaksanakan kegiatan-kegiatan DGW yang dimana pada tahun 1964 sampai 1971 masih kurang menampakkan setiap DGW masih kurang menampakkan kegiatan yang harus dilakukan semestinya. Namun setelah dilihat perkembangan pada tahun 1971 sejak sidang raya ke-7 tepatnya telah terjadi perubahan yang sangat hebat karena pada saat itu sudah mulai bergerak dan semangat sudah terlihat dari DGW untuk melakukan segala kegiatan yang telah ditetapkan semestinya pada hakikatnya. Lalu untuk itu peranan DGW ini dalam usaha ekumenis untuk mencapai keesaan gereja di Indonesia. Akan tetapi di sini lagi terlihat bahwa banyak dari dewan dan badan kurang berperan dalam usaha ekumenis di Indonesia. Untuk itulah dilakukan lagi wadah ekumenis lain, yang dimana ada yang pertama wadah ekumenis wilayah. Nah setelah bentuknya DGI tahun 1946 tidak banyak yang melakukan kegiatan lagi. Tetapi pada tahun 1953 hanya pusat perhatiannya pada pembentukan satu gereja yang berbahasa Jawa. Nah pada tahun 1960 ia bermuara pada pembentukan Majelis Ekumenis Gereja-Gereja di Jawa. Lalu yang kedua dibentuk lagi wadah ekumenis nasional, yang dimana wadah ekumenis nasional ini dibicarakan mengenai pembentukan gereja Protestan atau AM di Indonesia pada tahun 1835. Nah lalu dibentuklah lagi Dewan Ekumenis Internasional, yang dimana wadah ekumenis internasional ini dikemukakan bahwa gereja-gereja anggota DGI melakukan hubungan dan kerjasama dengan Badan ZI dan juga gereja di luar Indonesia. Demikian presentasi dari laporan baca saya. Terima kasih. Oke, jadi saya ulangi lagi ya, nanti yang berikut ini tolong jangan banyak membahas yang bumbu-bumbunya saya katakan tadi. Lihatlah gerakan ekumene itu bagaimana pada abad kedua. Kalau nanti kita baca semua detail, kurang waktu kita. Ini satu orang tadi setengah 15 menit, 2 orang udah setengah jam lebih. Ini lagi habis nggak habis nanti udah habis kalian ngomong udah habis mata kuliah ini. Jadi ya sedikit jelas dia. Silakan. Si apa nih? Nadia. Gerakan ekumenis pada taruhan kedua abad ke-20. Faktor yang berasal dari luar ditimbulkan oleh keadaan politik yang berlaku di masa lampau. Secara konkret, salah satunya daripadanya dapatlah dikemukakan sebagai berikut. Setelah berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia, terutama setelah proklamasi kemerdekaan,
belum seluruh wilayah Indonesia dapat dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Sebabnya, bahwa masih ada beberapa wilayah yang sempat diduduki oleh tentara sekutu yang kemudian diserahkan kepada pihak Belanda. Dewan Gereja-Gereja di Indonesia berbicara tentang DGI, pada hakikatnya berbicara tentang hal yang sangat luas. Karena itu di sini kita hanya akan membicarakan beberapa hal yang penting. Yang pertama, pembentukan DGI. Di dalam rangka ini mewujudkan pengakuan tersebut di atas. Maka di Jakarta bertempat di STT pada tanggal 21 sampai 28 Mei diselenggarakan konferensi yang dihadiri oleh banyak pihak itu. Pada hari Pentakosta tanggal 25 Mei 1950 dinyatakan berdirinya DGI. Dan yang kedua, keunikan DGI. DGI yang telah berhasil dibentuk dengan penuh tantangan yang mempunyai keunikan sendiri. Maksudnya ialah bahwa DGI dibanding dengan Dewan Gereja Nasional yang banyak terdapat di negara-negara lain, sehingga keanggotaannya terbatas hanya untuk gereja, sehingga tidak menerima organisasi lain ataupun badan yayasan kekristenan lainnya selaku anggotanya. Yang ketiga, DGI bukanlah tujuan. Dengan demikian, jelaslah bahwa DGI bukanlah tujuan gerakan ekumenis di Indonesia. Ia hanya hasil daripadanya dan sekaligus alat pula untuk mewujudkan cita-cita terbentuknya gereja Kristen yang esa di Indonesia. Dan yang keempat, pengorganisasian DGI. Sebab tugas sidang tersebut adalah menyelesaikan hal-hal yang telah dikerjakan oleh konferensi persiapan tanggal 6 sampai 13 November 1949. Kita masuk ke Dewan Gereja-Gereja Wilayah. DGI ada 3 bagian macam Dewan Gereja-Gereja Wilayah. Yang pertama, Dewan Permusyawaratan Gereja-Gereja di Indonesia atau DPG, Majelis OSH bersama Gereja-Gereja Kristen dan Majelis-Majelis Kristen di Sumatera. Juga di lingkungan gereja-gereja dan jemaat-jemaat Tionghoa telah pula dibentuk Dewan Gereja-Gereja Kristen Tionghoa di Indonesia atau DGKTI. Seperti telah dikemukakan pula bahwa ketiga badan ini mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan DGI. Dan badan yang disebut terakhir akhirnya tidak efektif lagi sejak didirikan DGI karena tidak dianggap memadai lagi dalam hubungannya dengan adanya DGI yang mempunyai lingkup yang lebih luas. Bahwa sejak terbentuknya DGI selama waktu kira-kira 15 tahun pada tahun 1950 sampai 1964, badan-badan di atas tidaklah mempunyai peranan yang berarti. Hal tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa di daerah di mana badan-badan tersebut tidak dapat berkembang di tingkat wilayah yang berarti. Dapat diduga bahwa hal yang dimaksud disebabkan oleh beberapa hal yang diantaranya. Yang pertama, perhatian gereja-gereja anggota DGI dalam hubungannya dengan keesaan lebih diletakkan pada upaya-upaya dilakukan pada lingkup nasional melalui wadah DGI. Dan di samping itu, erat hubungannya dengan hal yang dikemukakan terdahulu bahwa perkembangan politik, ekonomi, dan seterusnya bersifat nasional seolah menuntut berperannya DGI lebih daripada badan tersebut. Kita masuk ke bagian wadah ekumenis lain. Banyak gereja di Indonesia yang menjadi anggota dari wadah ekumenis lainnya di luar DGI dan DGW. Ada beberapa dari mereka yang menjadi anggota wadah ekumenis yang sifatnya konfesional, ada pula yang menjadi anggota wadah ekumenis yang sifatnya non-konfesional. Demikianlah. Lanjut kepada Rumenta. Gerakan ekumenis pada abad kedua abad ke-20 dalam mengupayakan keesaan gereja memiliki banyak halang rintang dan juga hal-hal yang menyulitkan bagi gereja, yaitu karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam umat Kristen, yaitu karena terpisah-pisahnya gereja-gereja oleh karena latar belakang sejarahnya yang berbeda-beda. Selain itu, gereja banyak melakukan konsolidasi diri dan serentak pula rehabilitasi diri.
Berikutnya karena faktor lain juga seperti dari luar, karena rintangan yang ditimbulkan oleh keadaan politik yang berlaku di masa lampau. Tetapi kemudian umat Kristen, gereja-gereja secara perlahan-lahan sudah dapat mengatasi berbagai kesulitan-kesulitan tersebut di atas, karena mereka sudah mulai dapat memupuk solidaritas gerejawi di antara gereja-gereja di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tepatlah dapat dikatakan pada tahun 1950 dapat dikatakan gereja yang bertumbuh. Nah, munculnya gerakan ekumenis yang ada di Parohan kedua abad ke-20, yaitu yang pertama Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Yang pertama mengenai pembentukan DGI. Konferensi persiapan pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia dilangsungkan pada tanggal 6 sampai 13 November 1949 dan dapat dianggap sebagai konferensi yang sangat penting karena konferensi ini merupakan langkah untuk mempersiapkan gereja-gereja di Indonesia. Yang kedua berikutnya mengenai pengorganisasian DGI. Hal-hal yang menyangkut pengorganisasian DGI adalah yang pertama, anggaran dasar. Selaku organisasi, DGI memang sangat memerlukan anggaran dasar. Nah, itulah pada sidang raya yang pertama, DGI telah disahkan sebuah anggaran dasar. Berikutnya mengenai perlengkapan. Di dalam tubuh DGI dikenal adanya sidang-sidang atau badan-badan, yaitu yang pertama sidang raya, merupakan sidang dari utusan seluruh anggota DGI. Yang kedua badan pekerja, anggotanya dipilih dan diangkat oleh sidang raya DGI. Yang ketiga badan-badan lain. Di dalam tubuh DGI terdapat juga badan-badan lain, misalnya komisi-komisi atau panitia-panitia. Berikutnya lambang DGI. Lambangnya adalah sebuah kapal bersalib yang tengah berlayar di seluruh perairan dunia dengan muatan iman, persekutuan, serta pengharapan. Berikutnya mengenai dalam mewujudkan keesaan gereja, maka DGI melaksanakan ada 9 kali sidang raya dan di sana ditetapkanlah tanggal, tempat dan juga tema-tema di dalam sidang raya tersebut. Berikutnya mengenai hubungan dan kerjasama dengan pihak lain. DGI memiliki hubungan dan kerjasama dengan pihak lain, yaitu dengan badan di dalam negeri. Seperti badan-badan yang bekerjasama dengan DGI adalah Lembaga Alkitab Indonesia, yang kedua Majelis Pusat Pendidikan Kristen Indonesia dan juga GMKI. Berikutnya dengan badan luar negeri, DGI berhubungan juga dengan badan luar negeri seperti World Council of Churches atau WCC. Berikutnya Christian Conference of Asia atau CAA serta Lutheran World Federation atau LWF. Dan juga DGI berhubungan dengan Gereja Katolik. Hubungan Gereja Katolik dan Protestan melalui Sekretariat The Propaganda Fidei, maka makin lama semakin berkembang. Maka masing-masing telah menyadari dan berhasrat untuk melakukan hubungan dan kerjasama di negara ini, di mana mereka dipanggil juga untuk melayani Tuhan secara bersama. Dan juga DGI berhubungan dengan pemerintahan Republik Indonesia. Selain daripada DGI, ada juga berdirinya gerakan ekumenis di Indonesia pada Parohan kedua abad ke-20, yaitu Dewan Gereja-Gereja Wilayah. Dewan Gereja Wilayah ini sebelum terbentuknya DGI sudah ada 3 badan seperti Dewan Gereja-Gereja Wilayah, yaitu yang pertama Dewan Permusyawaratan Gereja-Gereja di Indonesia, kedua Majelis Usaha Bersama Gereja-Gereja Kristen dan Majelis Kristen di Sumatera, Dewan Gereja Kristen Tionghoa di Indonesia. Dan yang ketiga adalah wadah ekumenis lain. Berdirinya wadah ekumenis lain ada 3 gerakan, yaitu yang pertama wadah ekumenis wilayah yang memusatkan perhatiannya kepada pembentukan suatu gereja yang berbahasa lokal. Yang kedua wadah ekumenis nasional. Di samping DGI terdapat pula semacam dewan gereja yang bersifat nasional, yaitu Persekutuan Injili Indonesia dan Dewan Pentakosta Indonesia. Dan yang terakhir, wadah ekumenis internasional. Banyak anggota-anggota gereja DGI yang melakukan hubungan dengan kerjasama dengan badan-badan jending dan gereja-gereja lain di luar Indonesia. Demikianlah paparan bacaan saya mengenai gerakan ekumenis pada abad ke-20. Terima kasih. Lanjut ke Rafli. Gerakan ekumenis pada Parohan kedua abad ke-20. Jadi ada 2 faktor yang dimana pada waktu itu ada faktor dalam, dimana faktor dalam ini dimana gereja-gereja tidak sepemahaman, yang
di mana gereja jenis pemahaman itu ada gereja di dalam Sumatera, ada juga gereja di Jawa, mereka jenis pemahaman ideologi sehingga mereka tidak cocok, dan juga ada lagi faktor luar, yang dimana faktor luar itu banyak juga gereja-gereja pada saat itu, pada 20 Paruan ini, gereja-gereja pada saat itu masih di bawah naungan pemerintahan kolonial Belanda maupun penjajahan akan penjajah Jepang. Akan tetapi gereja pada saat itu juga sadar bahwasanya gereja harus bertumbuh dan berkembang demikian rupanya, sehingga dari sini juga cikal bakal munculnya DGI, yang dimana cikal bakalnya itu pada tanggal 21 sampai 28 Mei tahun 1950 di sinilah juga di tempat STT Jakarta, di sinilah awal mulanya pembentukan Dewan Gereja Indonesia, yang dimana konferensi ini banyak dihadiri banyak daerah dan banyak pihak pada hari raya Pentakosta pada 25 Mei 1950, dan juga ada 1 sampai 9 sidang raya, di mana sidang pertama ini 21 sampai 28 Mei 1950 yang di tempat di STT Jakarta, dan yang terakhir sidang raya 9 yang bertempatan di Tomohon pada 16 sampai 31 Juli 1980. Dan juga ada kerjasama antara DGI dan badan di dalam negeri, yang dimana ini juga Lembaga Alkitab Indonesia LAI, dan juga di sini cikal bakal dari Mahasiswa Kristen Indonesia atau IMKI, dan juga Lembaga Pelayanan Kristen Indonesia LPKI, dan juga ada juga dalam Badan Luar Negeri, yang di sini DGI juga bekerjasama kepada LLF dan WCC. Dan yang ketiga ada juga Gereja Katolik, yang dimana Gereja Katolik juga dan Gereja DGI juga pada saat itu juga sadar bahwasannya dalam pelayanan ini harus juga bekerja sama dan berkembang, sehingga DGI dan Gereja Katolik bekerja sama dalam melayani, dan juga dalam yang terakhir dengan pemerintah Republik Indonesia, sehingga yang dimana ada juga tanggung jawab gereja dalam berpartisipasi dalam melayani masyarakat dan juga melayani umat. Mungkin itu saja. Oke, hanya satu poin dari itu ya, dua lagi nggak diselamatkan. Oke, sekarang lanjut ke Rickson. Ya, jadi terima kasih Pak. Jadi di sini kita membahas gerakan ekumenis pada Parohan kedua abad ke-20, di mana kita melihat di sini bagaimana pembentukan DGI pada awalnya dijelaskan ada beberapa faktor, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama kita melihat bahwa faktor internal terbentuknya DGI ini belum adanya keselarasan ataupun kesatuan di antara gereja-gereja karena faktor geografis. Dan yang menjadi faktor eksternal terbentuknya DGI ini yang waktu itu masih di dalam penjajahan Belanda, wilayah Republik Indonesia terbagi menjadi dua. Jadi di sini ada yang masih berada di dalam wilayah RI dan masih ada berada di tangan pemerintahan Belanda waktu itu. Jadi ini kesulitan yang dialami awalnya gereja, sehingga belum ada kesatuan ataupun keesaan. Jadi terbentuknya DGI ini diselaraskan ataupun pada konferensi pertama tanggal 23 sampai 28 Mei tahun 1950 yang bertempat di STT Jakarta. Jadi ditetapkanlah di sana di dalam konferensi pertama pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia ini ditetapkanlah tanggal, yaitu tanggal lahirnya DGI, yaitu tanggal 25 Agustus 1950. Jadi tujuannya terbentuk DGI ini adalah untuk mewujudkan satu gereja Kristen yang esa di Indonesia. Jadi di dalam konferensi ini juga ada ditetapkan AD dan ART DGI, dan itu yang menandakan bahwa sebagai organisasi juga DGI ini memiliki AD/ART dan juga memiliki perlengkapan, yaitu bisa kita lihat bahwa perlengkapan pertama yang menunjukkan bahwa DGI ini sebagai organisasi adalah adanya sidang raya.
Untuk mewujudkan satu gereja Kristen yang esa, sidang raya ini sudah 9 kali dilakukan oleh DGI. Dan yang kedua, adanya juga badan pekerja yang untuk mengurusi DGI ini. Dan badan pekerja di DGI ini terbagi menjadi 2, yaitu badan pekerja harian dan juga badan pekerja lengkap DGI. Dan yang ketiga, ada juga badan-badan lain yang bekerja di dalam naungan DGI ini. Misalnya saja panitia, komisi-komisi, dan juga yang lainnya. Dan badan-badan ini semuanya bertanggung jawab kepada sidang raya DGI. Dan yang keempat, sebagai organisasi juga kita melihat bahwa DGI ini memiliki lambang, yaitu lambang kapal yang memiliki salib dan sedang berlayar di perairan Nusantara. Dan muatan dari lambang DGI ini adalah iman, persekutuan, dan pengharapan. Jadi di sini ada sebuah organisasi ataupun DGI sebagai organisasi juga tujuannya itu pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keesaan ataupun kesatuan di gereja-gereja di Indonesia. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa sudah ada 9 kali sidang raya yang dilakukan DGI. Dari sidang raya pertama yang dilakukan di STT Jakarta sampai sidang yang ke-9 dilakukan di Tomohon. Jadi memiliki tema-tema yang berbeda di setiap sidang. Dan juga memiliki pergumulan yang berbeda-beda juga di setiap sidang. Dan juga DGI sebagai organisasi, mereka juga ikut ambil bagian dalam pergumulan bangsa. Dan mereka juga mengupayakan kesatuan bangsa di sini. Jadi mereka tidak hanya ikut ambil bagian di dalam gereja, mereka juga ikut dalam pergumulan bangsa. Dan untuk mewujudkan kesatuan di dalam bangsa Indonesia. Dan juga kita melihat bahwa sebagai organisasi juga DGI ini memiliki hubungan kerjasama dengan pihak lain. Ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri, dan juga ada yang dengan gereja Katolik, dan terakhir dengan pemerintahan RI. Jadi kalau di dalam negeri, DGI ini bekerja sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia, termasuk di dalamnya GMKI dan yang lainnya. Kalau di luar negeri kita melihat bahwa DGI ini bekerja sama dengan WCC, IACC, dan yang lain-lainnya, termasuk juga di dalamnya LWF dan lain-lain. Dan juga kita melihat bahwa awalnya gereja Katolik yang tidak mau bergabung dengan gereja Protestan, dengan adanya kerjasama yang dilakukan DGI dengan MAWI ataupun Majelis Agung Wali Gereja Indonesia yang di dalamnya perkumpulan para uskup-uskup. Jadi ada kerjasama DGI dengan Katolik yang pada awalnya menolak untuk bergabung. Jadi di sini DGI juga mengupayakan kesatuan antara Protestan dengan Katolik, dan buahnya pun baik. Kita melihat bahwa MAWI ini sering mengikuti sidang-sidang yang dilakukan DGI. Dan juga terakhir bahwa DGI ini juga bekerja sama dengan pemerintahan Republik Indonesia. Karena pada dasarnya DGI ini berada di dalam pemerintahan Republik Indonesia. Maka mereka bekerja sama juga dengan pemerintahan Republik Indonesia untuk menggaungkan bahwa gereja juga ikut mengusahakan keutuhan negara, persatuan bangsa, dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan juga sebagai cabang dari DGI ini dibentuklah DGW atau Dewan Gereja-Gereja Wilayah yang untuk mengusahakan gerakan ekumenis di wilayah-wilayah. Jadi pada awalnya DGI menunjuk 10 gereja di 10 wilayah untuk bertindak pembentukan DGW di masing-masing wilayah. Jadi banyak juga usaha-usaha ekumenis yang dilakukan DGW ini untuk menggaungkan adanya persatuan ataupun keesaan gereja. Dan terakhir, terdapat juga wadah-wadah ekumenis lain selain DGI dan DGW yang berada di Republik Indonesia. Misalnya saja
ada perkumpulan gereja-gereja Pentakosta Indonesia, dan juga ada Persekutuan Injil Indonesia, dan yang lain-lain. Jadi semakin banyaklah wadah-wadah ekumenis yang terbentuk setelah adanya DGI di Indonesia. Jadi tujuannya itu kembali lagi untuk mewujudkan suatu keesaan gereja di Indonesia. Jadi dengan adanya DGI ini, maka gereja-gereja berada di dalam wadah, satu wadah, yaitu keesaan. Dan untuk menghindari perpecahan-perpecahan di antara gereja yang pada awalnya juga ada perpecahan, misalnya ada perpecahan di AKBP dan yang lain-lain. Itu gunanya dan juga tujuan dasar dari DGI ini terbentuk. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi kan? Baik, kita tepuk tangan untuk mereka. Kita telah mengakhiri laporan baca hari ini. Sekedar informasi kepada saudara Jessica Vivian Simanulang, karena saudara sakit minggu yang lalu, maka minggu depan silakan membuat laporan baca dari laporan baca yang terakhir, laporan baca yang kelima, ya. Oke, baru minggu depan kelompok 1 sudah harus menyerahkan hasil kerja kelompok, yaitu yang akan membahas peran dan fungsi persekutuan gereja-gereja di Indonesia membangun keesaan gereja. Karena RPS kita mengatakan 1 minggu sebelum sajian sudah harus diberikan. Dan nanti ini kan minggu depan sudah selesai kerja pribadi, laporan baca, maka kita akan membahas 2 minggu yang akan datang laporan kelompok atau kerja kelompok. Maka yang saya nilai nanti ialah kolaborasi saudara mengerjakan tugas. Jadi jangan nanti namanya kerja kelompok tapi hasilnya kerja pribadi, dibagi-bagi mengerjakannya, kelihatan nanti itu. Dan apa yang dinilai itu sudah saya jelaskan nanti, rubrik penilaian presentasi itu dibaca supaya mendapat hasil yang baik, ya. Rubrik penilaian paper pun sudah harus kalian sesuaikan ke sana, baik sistematika, penggunaan, kejelasan, menyimpulkan. Nanti papernya mungkin saya sudah mengajarkan kepada kalian membuat makalah paper kelas, ya. Jadi kalau saya lihat di kampus kita ini, dia hanya buat begini, judul, kemudian langsung di sini pendahuluan, lalu 2 pembahasan, baru saja 3 kesimpulan, baru daftar pustaka. Ini selalu paper di STT ini. Ini bukan paper ilmiah, ini paper SMA atau SMP. Paper ilmiah saya sudah jelaskan itu mungkin, ya. Bahkan mungkin sudah saya kirimkan ke kalian di semester yang lalu bagaimana membuat paper ilmiah. Jadi itu mungkin tidak mungkin lagi saya ajarkan itu, karena ini bukan kelas metodologi penelitian atau kelas menulis karya ilmiah, bukan, ya. Karena ini mata kuliah ekumenika ini. Tapi nanti ikuti kalian lah itu. Kalau tidak bisa nanti kalian dapat, searching aja di internet bagaimana cara membuat paper ilmiah supaya kampus kita ini berkualitas mahasiswanya. Kalau ini ini yang terakhir kalian membuat paper loh semester ini. Semester depan sudah proposal skripsi. Saya tidak tahu apa isi pembelajaran kalian selama bimbingan proposal skripsi. Kalau saya sudah masuk pada cara membuat daftar otomatis kemarin. Minggu depan kami akan belajar mendelay 2
pertemuan, bahkan 3 pertemuan itu menggunakan Mendeley, supaya kalian jangan capek menulis catatan kaki lagi. Di Mendeley kita nulis, kita kutip, langsung otomatis mesinnya mengutip, membuat catatan kaki. Lalu kalau kalian ingin membuat daftar pustaka, hanya hitungan detik, titik, cur. Jadi nggak capek kalian menulis skripsi. Dan itu tidak, kita kalau sudah program Mendeley, nggak sibuk lagi kita membicarakan soal tata cara menulis catatan kaki, karena mesin itu yang mengerjakan. Kalau dari jurnal bagaimana, kalau dari koran bagaimana, kalau dari majalah, kalau dari book chapter bagaimana, dari ensiklopedi, mesin itu sendiri nanti yang bekerja. Jadi kalian bukan berulang-ulang lagi mengerjakannya. Ya, mudah-mudahan di kelas kalian bimbingan proposal skripsi sudah selesai itu dibicarakan. Kalau saya sudah cara membuat daftar isi otomatis kemarin sudah. Nanti kalau kalian skripsinya sudah selesai, tinggal hitungan detik buat daftar isi. Sudah jadi. Karena udah otomatis. Bukan kali ini. Wah, itu orang zaman-zaman 60-an, tahun 60-an. Kuliah tahun 60-an sampai 1980 begitu memang. Di print dulu baru buat daftar isi. Itu 1 hari 1 malam nggak selesai. Lalu datang dosen diperbaiki lagi, cik, ganti lagi, print lagi. Waduh, ganti lagi daftar isi, print lagi. Wah, kerjaan capek itu. Kalau ini enggak, ganti cik, update dia daftar sini, cik, update, ganti sendiri dia. Jadi enggak capek. Kalau mau belajar nanti lihat YouTube saya. Tonton YouTube saya, nanti di situ ada caranya. Mudah-mudahan kalian tertolong. Minggu depan juga kalau mau belajar Mendeley, tonton YouTube saya 2 minggu berikutnya itu. Setelah selesai ya. Atau kalian klik aja di YouTube cara membuat otomatis daftar isi otomatis di Word. Nanti klik, nanti kalau guys ingin membuat ikuti aja itu. Nggak bisa tanya saya gitu. Baru Mendeley pun gitu nanti. Cara membuat Mendeley di desktop, Mendeley for desktop, klik. Gitu ya, mudah-mudahan lah. Jadi papernya jangan begini ya, jangan begini. Ini paper kelas-kelas SMA itu. Seharusnya sebenarnya seminar-seminar pun kalian sudah memiliki menggunakan paper-paper ilmiah, sehingga tiba pada saat seminar proposal sudah terbiasa melakukan paper. Ini sakit kepala kami membimbing mahasiswa hanya bicara cara menulis catatan kaki, titik, koma, garis miring, garis ini. Aduh, capek loh, habis. Sehingga nggak ada waktunya bicara substansi skripsi, nggak ada. Dan tidak diajar bagaimana bentuk skripsi yang sehat. Skripsi yang sehat itu proporsional. Manusia ini kan proporsional. Kepala, leher, perut, kaki, tangan, proporsional. Kalau leherku gini, gondokan juga. Gondok. Kalau tangan gini, atau perutnya gini, kakinya pun nggak bisa jalan. Atau kakinya yang gede, jalan pun lambat. Ini kayak robot. Jadi harus proporsional. Di kampus kita ini kadang-kadang bab 2 bisa 70 halaman. Bab 2 70 halaman kayak leher gini dia. Bang gede gini. Enggak sehat. Yang perlu besar itu bab 4, bab 3, bab 4. Buncit perutnya gitu kan. Kalau bagi cowok agak sedikit buncit gini. Tapi jangan buncit sekali, nanti menonjol gini kayak hamil. Ditanya di mana pusatnya orang hamil? Di sini. Bukan di sini, kalau di sini nggak hamil itu kan.
Berarti udah pindah. Itu proporsional. Jadi nanti ini yang terjadi bab 4 10 halaman. Bab 4 yang 10 halaman. Coba bayangkan 10 halaman. Tapi bab 2 tadi 70 halaman. Bab 3 12 halaman. Bab 4 10 halaman. Ih. Jadi dia jarang gini. Enggak proporsional. Jadi kalau menulis skripsi nanti ingat kalian lah. Ingat tubuhmu. Kan 5 bab kan? Ingat tubuhmu. Ada proporsi masing-masing. 75 halaman itu berapa bab 1, bab 2, bab 3, buat kian daftarnya. Sampai jumlah total 75 halaman. Jangan bangga skripsimu 150 halaman atau 200 halaman. Itu sudah disertasi. Apalagi ada yang membuat 300 halaman. Udah S3 dia. Jadi dia itu S1 rasa S3. Dia sebenarnya dokter dia itu. Tapi gelarnya STH. Gitu ya. Jadi saya hanya kejar mengingatkan supaya dikirimkan minggu depan. Oke, baik. Kita akan masuk pada bahasan ini. Ya, kita mungkin sudah tahun keempat ini ya bertemu dengan saya dengan laporan baca. Karena ini kalian sudah persiapan mau tamat, saya tegaskan lagi berulang-ulang supaya kalian nanti menjadi pendeta yang berkualitas di jemaat. Saya bayangkan begini, kalau kalian baca teks lalu tidak mengerti teks, tapi berani berbicara tentang teks dengan luar biasa. Ini saya suruh kalian kan baca teks biru kan, belum teks suci. Coba kalian bayangkan, kalian ambil Alkitab, besok hari Minggu kalian mau khotbah, bacalah tadi Maleakhi 3, Maleakhi 4 itu kan, bacalah Maleakhi 4. Hari Tuhan bahwa bla bla bla. Cuk sekali baca, langsung siap-siap berkhotbah. Oh, saudara-saudara, hari Tuhan dalam Maleakhi ini, maka jemaatnya jadi bernapas panjang. Gitu loh. Hati-hati kalian berkhotbah jemaat yang ketakutan. Kemana ini? Mau kemana ini? Maka apa gitu? Jemaat yang was-was gitu. Karena nggak tahu kalian yang berkhotbah itu, nggak kalian kuasai. Terasa itu loh, terasa. Saya rasa itu semua kalian yang menyampaikan itu berapa kali baca teks ini. Gak ada kalian yang lebih dari 5 kali baca kan? Siapa yang lebih 5 kali baca? Gak ada, paling maksimal 2 kali baca kan? Teks ini 2 kali baca kan? Kau 2 kali? Kau? 2 kali? Semua 2 kali. Lalu berani menyimpulkan bacaannya dalam bacaan 2 kali. Luar biasa. Coba kalian berkhotbah 2 kali baca, langsung berdiri. Wih, ketahuan loh orang nggak tahu. Saya tahu orang nggak tahu. Iya, saya tahu orang nggak tahu kan, ngeri kan? Biasanya mudah caranya. Jadi gereja dengan gereja Katolik, maka sidang raya ini maka nanti ya dewan gereja jadi lebih banyak o-nya daripada a-nya. Lebih banyak o-nya. Lalu kan orang catat gini, O1, O2. Jadi kita khotbah, orang jemaat ambil pulpen 1, 2, 3. Amin katanya dihitung 100. Jadi pendeta apa? Pendeta katanya. Itu. Hati-hati kalian nanti dikasih gelar pendeta Karena gitu.
Saudara-saudara, Maliaki ini pasal 4 ini dari ayat 1 sampai 6, ayat 1 ini dalam bahasa Ibrani-nya ini. Lah. Saya bilang, turunlah pendeta, enggak usah turunlah. Gitu. Nah, enggak usah, aku aja ngehok banget. Karena mereka sudah berkali-kali baca teks. Sebelum ke gereja dia sudah baca teks. Karena dia punya almanak. Dia berkali-kali baca. Di harapan dia, pendeta yang khotbah itu memberi uraian yang jelas, mendalam, sehingga dia mengerti firman ini. Ternyata lebih jago dia. Makanya gini-gini. Gitu. Mau kemana kami dibawa ini? Kayak seperti supir angkot. Kita ini supir angkot kan. Jadi penumpang sudah penuh. Tapi kita baru belajar bawa mobil. Apa kata saya? Hei, matilah kami ini, weh. Gitu. Jadi jemaat itu merasa begitu. Jadi mereka kayak merasa mati gitu loh. Yang tidak bisa, turunlah kau, nanti mati kami gitu. Itu loh, hati-hati. Ini saya latih kalian supaya jangan seperti itu. Minggu depan lah ya saya lihat nanti supir angkot yang baru belajar angkot atau supir angkot yang fasih. Terakhir. Habis itu nggak akan ketemu lagi kita laporan baca. Kita ketemu di meja hijau nanti. Lalu saya baca lagi tulisan kalian. Saya tanya apa judul skripsimu ini? Nanti kan skripsinya pun skripsi kan. Karena sering gitu ujian skripsi semua. Iya Pak, sudah saya tulis ini Pak. Jadi gini Pak, semua. Diperdalam lagi. Menurut engkau tulis itu, iya Pak. Semua. Kasihan. Skripsi loh. Itu artinya kamu karyamu. Udah kau yang ngerjakan. Ya sempat kalau seperti itu tadi di jemaat. Pimpin PA lah. Pimpin PA pemuda, remaja, ibu-ibu permata, mamre. Semua kan. Saudara, ditanya nanti. Iya Pak, ya, itu rahasia Tuhan itu. Rahasia Tuhan. Semua rahasia Tuhan, udahlah. Kalau sudah rahasia Tuhan tak usah bertanya. Kalau sudah rahasia Tuhan kan jawaban pamungkas pendeta ya. Kalau dia menjawab itu rahasia Tuhan, nggak tahu lagi dia itu. Kalau sudah rahasia Tuhan siapa yang tahu? Pak, bagaimana kalau Adam dan Hawa? Berapa orang waktu itu? Itu sudah rahasia Tuhan itu. Dari kunci mati, tak usah diskusi lagi, karena sudah rahasia Tuhan. Kalau sudah ada pendeta yang mengatakan rahasia Tuhan, itu pendeta yang tidak belajar. Dia tidak mendalami teks. Lebih baik kalau ada pertanyaan tidak tahu, lebih baik terus terang. Saya tidak bisa jawab, minggu depan saya jawab ya. Pulang ke rumah baca buku. Lalu minggu depannya sebelum kau urai, jawab. Ada pertanyaan minggu yang lalu yang belum saya jawab. Ini jawabannya. Itu gentleman. Jemaat suka seperti itu daripada itu rahasia Tuhan. Atau jawabannya gitu. Muter-muter tapi yang banyak. Gitu ya. Jadi belajarlah. Mumpung masih ada kesempatan. Beberapa pertemuan lagi. Satu kali pertemuan lagi. Ya iyalah. Masih bisa itu ya. Oke, jadi saya mulai. Parohan pertama abad ke-20 itu bicara bagaimana gerakan okumene itu sudah diprakarsai oleh orang Kristen. Orang-orang Kristen baik personal ya, Todung Sultan Gunung Mulia Rahab, J. Rumambi, lalu kelompok-kelompok, ada kelompok Tionghoa, kelompok Celebes Ambon, kelompok-kelompok Kristen Sumatera, kelompok-kelompok Kristen di Jogja, sudah ada orang Kristen yang menggerakkan okumene. Minggu yang lalu sudah saya katakan bahwa parohan kedua ini agak beda gerakan okumene.
Di parahan kedua ini Chris Hartono sudah mengatakan bahwa ada persoalan dan rintangan yang cukup luar biasa pada parahan kedua abad ke-20 ini. Karena saat itu Indonesia baru merdeka. Lalu gerakan ekumene tersendat. Mengapa? Ada beberapa faktor tadi. Faktor pertama, gereja itu terpisah-pisah. Karena mereka dulu terputus hubungannya dengan mitra luar negeri dan dalam negeri. Karena diputus oleh Jepang. Yang kedua, dari internal, faktornya ialah karena gereja-gereja masih sibuk konsolidasi. Sibuk memperbaiki dirinya, merestorasi dirinya. Bukan restorasi Nasdem kan. Jadi mereka masih sibuk restorasi, memperbaiki diri. Itu dari internal. Dari eksternal, kesulitan ekumene itu berjalan ialah karena kita baru merdeka, belum semua Indonesia ini masuk dalam NKRI. Masih ada dijajah oleh sekutu, masih diberi kepada Hindia Belanda, oleh Hindia Belanda menunggu pengakuan Indonesia merdeka baru mereka kasih. Karena setelah kita merdeka tahun 45, Belanda kan tidak mengakui kemerdekaan kita. Mereka masih melakukan agresi pertama dan agresi kedua. Lalu setelah itu mereka tunduk kepada keputusan internasional mengakui kemerdekaan Indonesia. Itulah mereka serahkan seluruh jajahan itu ke Indonesia. Maka Belanda mengakui kemerdekaan kita tahun berapa? Tahun berapa? Wah, enggak tamat juga sejarah. Tahun berapa kita diakui oleh Belanda? Tahun 49. Setelah agresi Belanda kedua itu. Lalu kita oleh Chris Hartono mengatakan walau ada rintangan-tantangan tadi, dia katakan begini, namun ada hal yang perlu dicatat pada parahan kedua ini. Karena masa parahan kedua inilah tumbuh berkembang gerakan ekumene dengan lahirnya apa? DGI. Lahirlah DGI 25 Mei 1950. Nah, pada parahan kedua ini Chris Hartono menjelaskan gerakan ekumene itu dalam 3 bagian. Yang pertama tumbuhnya DGI, yang kedua tumbuhnya DG wilayah, Dewan Gereja Wilayah, dan ketiga hubungan ekumene lainnya. Ini gerakan ekumene pada parahan kedua abad ke-20. Bagian yang pertama dia jelaskan bagaimana lahirnya DGI itu. Yang dimulai pertemuan pra pembentukan DGI 1949, lalu lahirlah 1950, lalu setelah lahir apakah serta-merta DGI itu sudah langsung menjadi sebuah gerakan yang bagus? Tidak. Harus ditatalah DGI menjadi sebuah organisasi keekumenean yang bagus, dibentuklah anggaran dasar, lambang, tujuan, apalagi sidang-sidang dan sebagainya. Ada dibentuk badan pekerja harian, dibentuklah macam-macam supaya gerakan ekumene ini bagus. Bahkan tujuan DGI itu kan bukan katanya tadi untuk menghimpun banyak orang saja, tapi untuk apa? Sebagai alat dari gerakan ekumene dan hasil dari gerakan ekumene itu sendiri. Jadi DGI itu adalah hasil dari gerakan ekumene dan alat gerakan ekumene mencapai cita-citanya menjadi gereja yang esa. Lalu mereka membuat lambang. Lambang DGI itu dari mana diambil? Dari lambang mana diambil? Ya, saya tahu itu lambang dari mana? Dari lambang gereja-gereja sedunia. Memang dia tulis di situ SGD. Itu salah. DGD itu, Dewan Gereja Dunia. Simbolnya adalah salib dan kalau di Dewan Gereja Sedunia ini salib dan ada gelombang air kayak huruf Z gini kan. Itu gelombang kan. Tapi kalau DGI membuat bulatan lalu membuat bahtera, lalu dari bahtera itu ada air. Sama, hampir sama dengan DGD. Tapi mereka beri makna lagi soal lambang itu. Di dalam perahu itu ada muatan yang cukup besar, yang bebannya berat. Apa itu muatannya di sana? Iman, persekutuan, dan pengharapan. Itulah bahtera yang diisi, bahtera yang berisi iman, persekutuan, dan pengharapan, dan berlayar menuju tujuan yang mulia. Itulah gerakan
keesaan itu. Jadi kita sedang berlayar di atas air yang penuh riak, gelombang dan sebagainya, membawa iman, persekutuan dan pengharapan. Itu gerakan ekumene. Nah, baru di sidang-sidangnya mereka membahas dalam rangka memperbaiki gerakan ekumene ini yang berkelahi, yang berseteru internal didamaikan, yang mengalami riak-riak disatukan, ajaran-ajaran kemarin bagaimana ajaran ini atau keesaan organisasi atau keesaan dogmatika diatasi. Akhirnya lahirlah kemudian LDKG kan dalam sidang-sidang. Kemudian ditata lagi dari DGI menjadi PGI. Nah, Bu Kris Hartono masih mencatat sampai di sidang raya ke-9. Tidak ke-10 belum tercatat. Ini parohan kedua dalam abad ke-20. Itu bagian pertama. Bagaimana DGI bertumbuh, lahir, menata, lalu mempersiapkan gerakan ini matang. Adalah BPL-nya kan, Badan Pekerja Harian, ada pekerja lengkap, ada komisi-komisi, panitia-panitia, itu dalam rangka menata. Kalau sekarang kita lihat PGI itu sekarang kan sudah established ya, sudah well done. Bagian yang kedua ialah dengan dibentuknya DGW. Apa itu DGW? Sebelum DGI ini lahir, kan sudah ada dulu di Celebes, di Borneo, di Yogyakarta, sudah ada dan macam-macam itu. Sampai di Medan pun sudah ada majelis Kristen kemarin kan. Ada itu gerakan-gerakan lokal. Dan gerakan-gerakan lokal inilah yang juga memprakarsai lahirnya DGI. Tapi setelah DGI diresmikan 25 Mei 1950, gerakan lokal ini tak berfungsi lagi. Lalu oleh DGI dan kemudian yang lokal-lokal ini melihat kita kok mandek di wilayah. Lalu akhirnya dibentuklah DGD untuk membangun keesaan itu di wilayah-wilayah. Tapi tidak ada hubungan DGI ke DGW. Tidak ada hubungannya itu secara organisasi. Artinya begini, DGI itu tidak dibawa di atasannya, bawahannya DGW, tidak. DGW itu juga organisasi yang tidak punya hubungan secara struktur kepada DGI pusat. Kalau sekarang PGIW Sumatera Utara tidak punya hubungan itu secara struktur kepada PGI pusat. PGI wilayah Sumatera Utara yang berkantor pusat di Selamat Ketarin itu berdiri sendiri, cari uang sendiri, buat program sendiri, dan tidak punya koneksi secara struktur kepada PGI pusat. Walaupun namanya PGIW, cuma mereka menjadi alat kelengkapan PGI. Itu DGW itu dibentuk. Sudah terbentuk 16 DGW kala itu. Karena waktu itu provinsi-provinsi yang punya Kristen seperti itu banyaknya. Masih 16 yang punya DGW. Sekarang akan banyak nanti PG wilayah. PG wilayah itu kan di setiap provinsi. Sekarang provinsi kita berapa? Berapa? 34. Baru kemarin diresmikan 3 provinsi baru lagi di Papua kan? Jadi 34 tambah 3 37. Tambah lagi nanti di Sumatera ini tambah 6 provinsi, di Jawa 9 provinsi, di Kalimantan 5 provinsi, di Sulawesi 5 provinsi. Udah berapa itu? Banyak ya? Banyak. 5 tahun mendatang kalian pendeta ditempatkan di provinsi-provinsi baru itu. Lalu kalian bentuklah di situ PGW. Kalianlah ketuanya. Lalu ketika bicara menjadi ketua PGW, ceritalah kalian. Lembaga Ekumene PGW lahir dari DGW. Wah, hebat kali, keren kali pendeta kita ini kan. Ketua PGW wilayah ini kan. Padahal nggak tahu dia belajar Ekumene kan. Lalu siapa dosennya itu? Hari itu kan. Itu fungsinya kita belajar ini. Nggak tahu kita nanti kita ketemu kalian sudah ketua PGW atau ketua PGI. Ini. Jadi ini enaknya yang belajar ekumene ini. Tahu sejarah itu enak. Gitu. Orang yang lupa sejarah hanya
tidak enak. Makanya Soekarno mengatakan jas merah kan, jangan sesekali melupakan sejarah. Nah ini yang kita lihat bagian yang kedua. Lahirlah DGW. Apa tujuannya, perannya apa, itu sudah dijelaskan oleh Chris Harton. Lalu di situ nanti ada hubungan ya, hubungan kepada mitra dalam dan luar, hubungan kepada Katolik, hubungan kepada pemerintah. Itu gerakan ekumene bagian yang kedua di Paroh kedua abad ke-20. Jadi DGI itu sudah makin mengembangkan sayap. Tidak hanya pada dirinya sendiri, walau pada keunikannya tadi tidak mau menerima yayasan-yayasan ya, yang diterima hanya gereja, itu keunikannya. Tetapi bukan berarti mereka menutup diri dengan lembaga-lembaga. Mereka menjalin hubungan dengan LAI, GMKI, GAMKI, bahkan mitra luar dan pemerintah, bahkan kepada Katolik. Sidang Raya kelima itu sudah datang ke Katolikisan. Dan sidang raya kelima itu istimewa lagi karena pemerintah sudah fasilitasi. Sudah diberikan tempat gedung dari pemerintah. Nah sekarang lebih enak lagi. Ketua-ketua PGI sekarang sudah dikasih mobil oleh pemerintah kan. Tergantung pemerintahnya. Kasih mobil. PGW Sumatera Utara kasih mobil. Sekarang di Sidempuan di sana bukan PGW karena PGW kan di sini kan. Di situ BKAG. Ketua BKG dikasih mobil plat merah ya. Plat merah. Nah waktu itu kita menggagas itu. Jadi kalau kalian nanti ketua BKG di setiap kabupaten, mintalah mobil dinas kalian. Karena BKG itu setara dengan MUI. MUI itu punya kantor lagi. Dikasih pemerintah kantornya, kasih mobilnya, kasih semuanya. Kita BKG hanya dikasih mobil, belum dikasih kantor. Jadi kalianlah yang tahu gerakan ekumene nanti berjuang di aras rumput ya, di grassroots. Itu bagian yang kedua dalam gerakan ekumene Paroh abad kedua, Paroh kedua abad ke-20. Bagian yang ketiga ekumene lainnya. Ekumene lainnya ini mulai dari gerakan gereja Protestan AM itu. Jadi gereja Protestan AM ini akhirnya menjadi sebuah gerakan nasional, ekumene nasional. Karena dulu 4 gereja, sekarang itu sudah 12 gereja di bawah naungan GPI. Gereja Protestan AM itu menjadi GPI, Gereja Protestan Indonesia. Walau gerejanya tidak ada, tapi di bawah GPI ini ada 12 gereja sekarang. Maka mereka disebut dengan Sinode AM GPI, Sinode AM GPI. Nanti kalau kalian pergi ke Sulawesi ada nanti Sinode AM gereja-gereja Sulawesi. Jadi semua gereja-gereja Sulawesi itu bertemu dalam sebuah Sinode AM. Sinode AM di Kalimantan. Di kita pun sebenarnya sudah perlu dibuat Sinode AM gereja-gereja Sumatera. Saya sebenarnya sudah tulis itu dalam sebuah tulisan saya di buku Ujilah Aku, supaya kita membentuk Sinode AM gereja-gereja Sumatera Utara. Jadi ada Sinode AM, ada sebuah kantor sinodenya. Kalau kita bersatu sama semua gereja-gereja Sumatera Utara ini, apa enggak kuat dalam sebuah Sinode AM? Di Jawa itu ada Sinode AM GKI Sumut, GKI ya. Sinode AM GKI itu GKI Jabar, GKI Jatim, GKI Jateng. Itu dulu musyawarah gereja-gereja Tionghoa Indonesia itu menjadi Sinode AM. Lalu ada lagi Sinode AM gereja-gereja Jawa, GKJ, GKI, dan beberapa gereja. Mereka punya pusat pelatihan, pusat pembinaan. Ini enaknya di sana. Ada gerakan ekumene nasional. Lalu ada gerakan ekumene internasional yang sekonfesi bergabung, yang Calvinis bergabung dalam WRC, World Alliance Reform Council Churches. Lalu yang satu Lutheran bergabung dalam LWF, Lutheran World Federation. Lalu yang berdasar satu penginjilan bergabung lagi, misalnya kita UEM, United Evangelical Mission.
Nah ini harus kalian ketahui, semua gerakan-gerakan ekumene ini kuasai kalian, supaya nanti kalian tidak berebut kursi di sinode kalian aja. Masih ada kursi-kursi lain yang perlu diduduki kan, daripada mengejar kursi moderamen, bishop, eporus kan. Kejarlah ketua PGIW, ketua PGI, moderator IUIM, Asian Secretary LWF. Itu ke sana kita berkiprah. Jangan langsung eporus, sekjen. Ada lagi lembaga-lembaga lain ekumene lebih enak kan. Kalau kita jadi eporus satu gereja, hanya di gereja kita dihargai kan? Datang kita peresmian kalungi bunga, ya kan, rapat kalungi bunga, tapi hanya gereja kita. Tapi coba kalau sudah ketua PGI misalnya, seperti Gomar Kultum kan, ke mana-mana dia kan, ke istana presiden masuk, ya kan, masuk ke istana presiden, ke luar negeri masuk, ke mana-mana dia. Kalau hanya eporus, nggak diundang ke istana kan. Kecuali Bursa KBB kan, kalau itu diundang karena ada Luhut Panjaitan di situ. Kalau Bursa lain nggak punya kesempatan itu, apalagi sudah pindah nanti ke Kalimantan, IKN kan. IKN itu kan apa namanya 187 triliun ya, itu ibu kota negara terasri nanti di dunia, terasri. Kalau termewah Abu Dhabi kan, tuan rumah Piala Dunia nanti itu 857 triliun dibangun kota itu, ngeri itu. Tontonlah nanti ibu kota negara baru mereka itu. Di situ stadionnya, di situ kantor presiden, di situ mall terbesar di dunia di situ. Bermimpilah nanti ke sana. Penutupan Piala Dunia maksudnya. Karena televisi kan sudah ditutup kan, analog, nggak bisa nonton lagi. NSCTV tutup, TV One tutup, karena nggak mau bertobat menggantikan menjadi TV digital. Hanya si Haritanu melawan kan, melawan pemerintah, karena nggak punya modal dia mungkin mengganti ke TV digital. Kalau kalian nanti mau nonton TV digital, TV manual, nggak bisa lagi sekarang. Sejak tanggal 2 November. Harus beli alatnya, box itu, top box ya, 300.000. Baru bisa nanti pilih tonton TV analog, TV-nya si NCTV. Hanya itu yang analog. Dan negara telah mencabut izinnya kemarin. Semua televisi analog sudah dicabut izinnya. Jadi harus televisi digital sekarang. Ini. Jadi inilah sekarang mau kita lihat, gerakan ekumene ini harus kalian kuasai. Sehingga kita tidak lagi berebut lahan sendiri. Karena lahan di dunia lain masih banyak. Terbuka lebar kepada orang yang mau belajar ekumene. Jadi bangunlah jiwa ekumenemu supaya kau nanti duduk di kursi ekumene. Iya kan? Lebih enak di kursi ekumene. Banyak sahabat, teman. Kalau satu gereja nanti itu aja gitu kan. Peresmian gereja, pembangunan gereja, apalagi polo-polo, pesta keraninya, itu aja gitu kan. Yang lain nggak ada. Tapi kalau sudah duduk di kursi ekumene, enak jumpa semua suku bangsa, gitu. Terserahlah kalau kalian mimpi menjadi gereja lokal, silakan menjadi pendeta lokal maksudnya. Tapi kalau mau jadi pendeta ekumenis, siapkan dirimu menjadi orang yang berjiwa ekumenis, pemahamannya pun ekumenis, harus tahu sejarah ekumenis. Oke ya. Jadi minggu depan laporan terakhir, silakanlah dibaca berulang-ulang supaya jangan nanti lagi, ya. Supaya jadi langsung dia bicara. Orang yang sudah tahu itu lancar ngomongnya. Jadi kalau ada orang jadi begininya, makanya aku bilang itu sedang berpikir itu sedang apa yang aku katakan itu, menyambung kalimat dia, menyambung gitu. Tapi kalau orang yang sudah lancar,
Wah itu. Karena sudah tersambung. Cuk 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 gitu. Oke, silakan siapa yang mau menutup dengan doa? Sebelum kita pulang, satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul di kelas ini. Dengan mempersiapkan kami Tuhan, sedang kami juga Tuhan sudah mengakhiri pertemuan kami. Berkat Tuhan dan mengumpulkan kita masing-masing. Berkati perusin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan menuju ke rumah beliau Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga kami Tuhan. Atas kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya ini doa anak kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya.